Di sini ada beberapa faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir Al-Fatihah beliau dari ayat ini. Pada firman-Nya Rabbul Alamin. Kata beliau, "Wa minha umumu rububiyyatillahi ta'ala li jami'il alam." Bahwa segala sesuatu yang ada selain Allah, itu Allah yang mengaturnya. Allah yang menguasainya. Itu berada di dalam kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini? Ini memberi pelajaran besar bagi seorang muslim dan muslimah dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Karena manakala makna ini tertancap kuat di dalam kalbunya, maka akan mudah bagi dia meninggalkan perkara-perkara dunia demi melaksanakan perintah Allah. Dia tidak pernah khawatir sedikit pun rezekinya berkurang karena pergi melaksanakan perintah Allah. Dia tidak akan pernah khawatir sedikit pun dunia akan hilang karena menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau benar-benar menancap kuat di dalam hatinya. Karena di hadapan kekuasaan dan kekuatan Allah, kita jangan menggunakan logika dan hitungan-hitungan matematika kita. Itu namanya sok pinter di hadapan Allah. Hendaknya sepinter apapun kita, sehebat apapun kita, hendaknya kita menampakkan bodoh, menampakkan hina, menampakkan kerendahan kita di hadapan Allah. Sebagai contoh, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa faddaltukum ala alamin, kepada Bani Israel, bahwa Bani Israel adalah etnis manusia yang paling cerdas di dunia di saat itu. Nah, Musa alaihi salam adalah yang paling cerdas dari Bani Israel, bapaknya kecerdasan. Ketika Allah Jalla wa'ala memerintahkan Musa, fasri bi'ibadi, bawalah lari hamba-hambaku di malam hari, karena asra yusri itu berjalan di malam hari artinya. Oleh karena itu Isra dinamakan Isra karena terjadinya di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Diperintahkan oleh Allah untuk membawa lari Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentara yang jumlahnya beribu-ribu kali lipat. Kemana? Ke arah laut, ya kan? Secara hitung-hitungan logika, apakah seorang akan selamat dari kejaran musuhnya kalau dia larinya ke arah laut? Tidak akan mungkin selamat, ya kan? Karena kalau dia udah sampai di pantai, di depannya air, mau lari kemana lagi? Kan begitu. Tapi lihat Musa alaihissalam menampakkan kebodohannya, kehinaan beliau, kerendahan beliau di hadapan perintah Allah. Tidak menyatakan apapun di hadapan Allah. Beliau tidak bertanya, ya Allah kenapa ke laut? Karena kalau kami sudah di depan ombak, kami tidak bisa lari lagi. Kenapa enggak ke gunung? Kenapa enggak ke hutan? Ini perintah yang pertama. Kemudian kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika dua kelompok besar Indo saling melihat, artinya Fir'aun dan bala tentara yang melihat Musa dan Bani Israel yang sudah sampai di pinggir pantai, ya. Musa dan kaumnya juga melihat Fir'aun dan bala tentara yang semakin dekat. Maka Bani Israel menggunakan kecerdasan otak mereka, menggunakan ideologi mereka, rasio mereka, sehingga mereka bertanya, wahai Musa, kita udah pasti ketangkap. Kenapa? Karena hitungannya akal mereka tidak mengingat kepada kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Mereka menggunakan akal mereka, kecerdasan mereka. Inna lamudrakun, wahai Musa, pasti kita ketangkap. Kenapa saya artikan pasti? Karena ada lam di situ. Lamudrakun ini dikenal dalam ilmu nahwu lamut taukid, yang bermakna pasti. Ya, penekanan. Kita ini pasti ketangkap wahai Musa. Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Seketika itu Nabi Musa menjawab, kalla inna ma'iya rabbi, sekali-kali tidak.
karena bersamaku ada Rabbku. Kenapa beliau mengucapkan demikian? Karena yang memerintahkan Musa membawa Bani Israel ke laut adalah Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang konyol. Tidak mungkin bagi Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu yang tidak ada kebaikan, yang tidak ada kemanfaatan, yang tidak ada hikmahnya. Tidak ada yang menduga demikian kecuali orang-orang yang menduga Allah zalim. Karena kalau kita menyangka perintah Allah memudaratkan dunia kita, berarti secara tidak langsung kita menuduh Allah berbuat zalim kepada kita. Mungkinkah demikian? Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun. Allah Rahman, Allah Rahim. Ini jawaban yang keluar spontan dari Musa yang memiliki akidah kuat, kepercayaan yang menancap kuat dalam hati beliau terhadap janji Allah. Allah yang memerintahkan, enggak mungkin konyol. Kan begitu? Telat, cepat ataupun lambat. Begitu Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat, Allah perintah lagi Musa, fadrib bi'asaka ya al-bahr, pukul tongkatmu ke laut. Asa itu kayu kecil, pendek ya. Makanya dalam surat Thaha ketika Allah berfirman kepada Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa itu di tangan kananmu? Maka Musa menjawab, qala asa, qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Ini adalah kayu kecilku, aku bersandar senderan di atasnya ya, kayak orang tua pakai tongkat. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Apa bahasa Indonesia untuk paruh-paruh kambing? Apa bahasa Indonesia? Paruh kambing. Hah? Hah? Mengembala bukan paruh. Ngusir ya. Untuk ngusir kambing, paruh-paruh kambing. Nah, tongkat pendek tadi yang ada di tangan Musa Allah perintahkan pukul ke laut. Kalau kita menggunakan hitung-hitungan, bisa buat apa tongkat yang pendek ketika dipukul ke laut? Mungkin bak pitangan rubah dapo. Pohon pisang nggak patah kita pukul sama tongkat pendek ya kan? Ini kalau menggunakan akal-akalan. Tetapi Musa sami'na wa ta'na. Musa tidak berkata, ya Allah, dengan tongkat, apakah tongkat akan membelah laut? Tidak menggunakan akal beliau. Beliau tidak sok pintar di hadapan perintah Allah. Langsung beliau pukul. Maka terbelahlah laut. Apakah langsung Nabi Musa masuk? Tidak. Sampai perintahkan oleh Allah masuk ke laut. Tidak juga Nabi Musa bertanya, kenapa ke laut? Ini masuk ke laut, kemana tembusnya? Ini maknanya mati. Kalau mati ngapain suruh lari ke sini? Kan begitu. Ini kalau menggunakan logika, hitung-hitungan matematika kita. Ini Musa bapaknya kecerdasan di dunia di masa Bani Israel. Beliau taat, sami'na wa ta'na, maka beliau pun selamat bersama kaum ini. Ini contoh besar bagi kita. Jangan sok pinter di depan perintah Allah. Jangan gunakan matematika, hitung-hitungan akal kita, ideologi kita, rasio kita di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ta'na. Contoh kedua yang menerangkan kepada kita bahwa mereka para nabi adalah mereka orang-orang yang benar-benar menyerahkan diri mereka kepada Allah. Tidak ragu sedikit pun terhadap kekuasaan dan pertolongan Allah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 80 tahun tidak dianugerahkan keturunan dari istrinya siapa? Sarah. Mulai diberikan anak oleh Allah kepada beliau ketika umur beliau sudah lebih. Dari mana beliau memperoleh Hajar? Hadiah dari istri pertama. Masya Allah. Ini pasti minggu depan jamaah ibu-ibu berkurang nih. Ya kan? Enggak. Anak siapa itu? Hajar adalah istri kedua beliau yang dihadiahkan oleh Sarah untuk Nabi Ibrahim. Beliau melihat Nabi Ibrahim sudah lama nggak punya anak, dirinya sudah tua, maka beliau berikan Hajar yang merupakan hadiah dari Raja Namrud untuk Sarah. Dia berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahinya. Maka lahirlah dari Hajar siapa? Nabi Ismail. Syahidnya bukan itu, tetapi yang setelah ini.
ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, tentunya seorang ayah sangat terikat batin dan hatinya dengan anaknya yang Allah anugerahkan ketika umurnya sudah lewat 80 tahun. Anak laki-laki lagi. Ya, mi kurun dayo beraca pun mi anak agam apa? Angin hanya tepeh. Ya benar. Ya, anak laki-laki lagi. Satu-satunya di umur sudah 80 tahun lebih. Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, apa perintah Allah? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail dalam mimpinya. Inni ara fil manami anni azbahuk. Maka paginya Nabi Ibrahim memanggil Ismail. Wahai Ismail, aku bermimpi menyembelih dirimu. Karena mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah. Saya ingatkan ini. Sehingga jangan sampai nuwa bakyon tu pulang dari kajian ini nanti malam mimpi menyembelih anak. Besok paginya, nak, tadi malam saya mimpi Allah memerintahkan bapak untuk menyembelihmu. Maka si anak pun sami'na wa ta'na, dua-duanya dalam neraka tempatnya. Karena telah membunuh. Dan dia bukan nabi, bukan wahyu mimpinya. Itu bisikan syaitan. Mimpi para nabi, wahyu. Beliau katakan kepada Nabi Ismail, kepada anak yang baru dewasa umurnya. Apa jawabnya Nabi Ismail? Lagi kalau anak sekarang kagak ada bertoy belum. Hagi aku ada kuliah. Tak ada yang han langkah terbaju. Ya, mau dipotong lehernya sama ayahnya. Tapi sebelum dipotong dikasih tahu, pasti kalau anak sekarang jurus paling citu langsung keluar, langkah 1000. Kan begitu? Apa jawab Nabi Ismail? Faf'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa Ismail berani mengucapkan demikian? Karena ini perintah dari Allah. Enggak mungkin perintahnya konyol. Enggak mungkin. Karena Allah Rahman, Rahim, Alim, Hakim. Engkau akan mendapatkan diriku sabar, pasrah dalam hal ini. Maka ketika Ismail sudah dijatuhkan oleh Ibrahim, pisau sudah di tangan beliau dan sudah mendekat dari leher Ismail, pasrah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebelumnya tidak menyatakan, ya Allah, wah ada perintah lain. Enggak ada perintah lain, ya Allah, janganlah menyembelih anakku sendiri. Kan begitu. Layak saja kalau beliau bertanya, karena beliau manusiawi. Tetapi tidak beliau tanyakan. Kenapa? Karena tahu yang memerintahkan yakni Rabbul Alamin, Rahman, Rahim, Hakim, Alim. Enggak mungkin konyol. Karena nama Allah Hakim, yang Maha Hikmah. Semua perbuatan Allah di atas rahmatnya, di atas keadilannya. Begitu pisau sudah dekat dengan lehernya, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Kami pun memanggil, wahai Ibrahim, kamu sudah merealisasikan mimpimu, lepaskan Ismail. Wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Maka kami pun menggantikannya dengan seekor domba yang dengan itu disyariatkannya hewan kurban. Coba lihat di sini pelajaran besar, pasrahnya Nabi Ibrahim dan pasrahnya Nabi Ismail terhadap perintah Allah. Padahal Ibrahim bapaknya siapa? Bapaknya Ishak. Ya, Ishak bapaknya Yakub. Bani Israel anak keturunan Yakub. Tadi kita sebutkan bahwa Bani Israel orang tercerdas di dunia masa itu. Berarti Ibrahim siapanya mereka? Bapaknya kecerdasan di dunia. Apakah menggunakan hitung-hitungan duniawi, matematikanya, ideologinya di hadapan perintah Allah tadi yang memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya sendiri? Tidak. Beliau tidak menyatakan, ya Allah, kalau ini saya sembelihkan, saya tidak akan dapat anak dari mana lagi? Umur saya sudah 80 tahun lebih. Tidak. Sami'na wa ata'na. Itulah makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan sekedar Islam, KTP, salat 5 waktu. Begitu berhadapan dengan perintah Allah, panggilan Allah dengan panggilan atasan, lebih besar panggilan atasan rupanya. Berarti betul wa antum muslimun. Belum pasrah, belum menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini coba lihat. Bapak-bapak kecerdasan di hadapan perintah Allah tidak ada kalkulasi duniawi. Ini akan lahir sikap ini tatkala makna-makna tauhid dari ayat tadi Rabbul Alamin tertancap kuat di dalam hati seorang hamba. Enggak akan mungkin dia meninggalkan perintah Allah demi dunia yang ingin dia kejar.